Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Krisnayanti. Saya mahasiswa PLP dari Universitas Tadulako, program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang hukum utama hidrostatis dan tekanan hidrostatis. Ya, baiklah, mari kita simak video berikut ini. Nah, baiklah adik-adik, sebelum kita masuk materi, Kakak akan membacakan terlebih dahulu apa saja indikator dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, indikatornya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian tekanan hidrostatis. Yang kedua, menyebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang ketiga, menjelaskan hukum utama hidrostatis. Yang keempat, menghitung besarnya tekanan hidrostatis. Dan yang terakhir, yang kelima, mengaplikasikan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya yang pertama, melalui demonstrasi, siswa mampu menjelaskan pengertian tekanan hidrostatis. Yang kedua, melalui demonstrasi, siswa mampu menyebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang ketiga, melalui demonstrasi, siswa mampu menjelaskan hukum utama hidrostatis. Yang keempat, melalui demonstrasi, tanya jawab dan diskusi, siswa mampu menghitung besarnya tekanan hidrostatis. Dan yang terakhir, melalui demonstrasi dan tanya jawab, siswa mampu mengaplikasikan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke fluida statis, kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari fluida. Nah, pengertian dari fluida itu merupakan zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk, serta dapat dimampatkan jika diberi tekanan. Jadi, yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan zat gas. Perbedaan antara zat cair dan gas terletak pada kompresibilitasnya atau ketermampatannya. Gas mudah dimampatkan, sedangkan zat cair tidak dapat dimampatkan. Ditinjau dari keadaan fisiknya, fluida terdiri atas fluida statis atau hidrostatika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fluida atau zat alir yang diam atau tidak bergerak, dan fluida dinamis atau disebut dengan hidrodinamika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang zat alir atau fluida yang bergerak. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang fluida statis, yaitu fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam. Di dalam fluida statis ini, kita akan membahas tentang hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis itu apa ya kira-kira? Nah, hukum utama hidrostatis itu merupakan semua titik yang terletak pada bidang yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama walaupun bentuk bejananya berbeda. Jadi, kalau dalam hukum utama hidrostatis, semua titik yang terletak pada bidang yang sama itu dan di dalamnya terdapat zat cair yang sejenis, itu memiliki semua tekanan totalnya sama. Terus tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu merupakan tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang tidak bergerak atau diam pada suatu kedalaman tertentu. Nah, adik-adik, faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu yang pertama massa jenis zat cair, yang kedua kecepatan gravitasi, dan yang ketiga kedalaman terhadap permukaan zat cair. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis, seperti yang sudah kakak jelaskan sebelumnya, adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang tidak bergerak atau diam pada suatu kedalaman tertentu. Nah, tekanan yang diberikan zat cair pada kesetimbangan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Besarnya tekanan hidrostatis bergantung pada ketinggian zat cair, massa jenis zat cair, serta percepatan gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi menyebabkan
partikel-partikel zat cair akan menekan partikel lain di bawahnya, dan begitu juga dengan partikel di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar zat cair. Hal ini menyebabkan tekanan hidrostatis pada titik yang lebih dalam akan lebih tinggi. Tekanan hidrostatis itu dapat dihitung dengan persamaan pH sama dengan ρGH. Nah, jika tekanan udara pada permukaan zat cair adalah P0, maka tekanan dasar zat cair tersebut disesuaikan dengan persamaan pH sama dengan P0 ditambah ρ ditambah G tambah H. Nah, keterangannya, ρ ini merupakan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. Dan G-nya adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. H adalah kedalaman terhadap permukaan zat cair dengan satuan meter. pH adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal. P0 adalah tekanan udara luar dengan konstanta 1 atmosfer sama dengan 76 cm, Hg sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Selanjutnya, kita masuk di hukum utama hidrostatis. Nah, hukum utama hidrostatis itu adalah semua titik yang terletak pada bidang yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama walaupun bejananya berbeda. Nah, seperti ini ya. Di bejana A, B, dan C memiliki bentuk yang berbeda. Walaupun bentuknya berbeda, dia memiliki zat cair yang sama, itu tekanannya akan tetap sama. Makanya dirumuskan dengan PA sama dengan PB sama dengan PC. Nah, seperti tadi rumus tekanan adalah ρGH. Makanya jadinya ρGHA sama dengan ρGHB sama dengan ρGHC. Nah, untuk ketinggiannya juga sama, yaitu HA sama dengan HB sama dengan HC. Nah, untuk menentukan perbedaan tinggi zat cair dapat dihitung dengan menggunakan persamaan delta H sama dengan H2 dikurang H1. Nah, adik-adik, setelah kakak jelaskan tadi apa semua tekanan hidrostatis, rumus tekanan hidrostatis, hukum utama hidrostatis, faktor-faktor, sekarang kita masuk di contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu seorang penyelam sedang melakukan penyelaman pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Apabila massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, maka cari dan tentukanlah tekanan hidrostatis yang dialami oleh seorang penyelam tersebut. Nah, cara untuk menyelesaikannya, yang pertama, tulis terlebih dahulu apa semua yang diketahui. Di sini yang pertama diketahui adalah kedalaman. Kedalaman adalah H, berarti H sama dengan 10 meter. Terus yang kedua, yang diketahui adalah massa jenis. Massa jenis dilambangkan dengan ρ. Nah, jadi di sini ρ sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Selanjutnya, yang diketahui adalah percepatan gravitasi buminya. Percepatan gravitasi bumi dilambangkan dengan G. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yang ditanya adalah tekanan hidrostatis. K, kita masukkan rumusnya, yaitu P sama dengan ρGH. P sama dengan ρ-nya dikasih masuk di sini angkanya, yaitu 1000, B-nya 10, H-nya 10, jadi 1000 dikali 10 dikali 10 sama dengan tekanan hidrostatisnya yang dialami oleh seorang penyelam adalah 100.000 Pascal. Nah, adik-adik, contoh soal yang pertama tidak terlalu sulit kan? Karena ρGH-nya sudah kita ketahui, sudah diterangkan di situ. Nah, bagaimana kalau misalnya H-nya kita belum ketahui atau H-nya di sini ada 2? Caranya bagaimana? Kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar berikut. Nah, jika massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah, bagaimana caranya?
menyelesaikan ini? Nah, penyelesaiannya adalah pertama-tama kita selesaikan dulu untuk mencari kedalamannya. Di hukum utama hidrostatis sudah kakak jelaskan tadi, apabila terdapat kedalaman yang berbeda pada suatu permukaan zat cair, maka rumusnya adalah delta H sama dengan H2 dikurang H1. Di sini H2-nya yang mana? Ya, betul sekali. H2-nya yaitu 140 cm yang lebih besar karena dia akan menjadi pemurang. H2-nya 140 cm dan H1-nya yaitu 60 cm. Jadi, delta H sama dengan H2 dikurang H1 adalah 140 cm dikurang 60 cm, maka jadinya 80 cm. 80 cm kita ubah ke meter. 80 cm diubah ke meter jadinya? Ya, betul sekali, 0,8 meter. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan. Maka kita masukkan rumusnya. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu pH sama dengan Rho GH. Rho-nya sudah jelas ya, massa jenis air adalah 1000 dan percepatan gravitasi adalah 10 dan H-nya adalah 0,8. Maka masukkan angkanya 1000 dikali 10 dikali 0,8 jadinya 8000 Pascal. Maka tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan adalah 8000 Pascal. Nah, adik-adik, setelah kita membahas tentang contoh soal, kita akan lanjut ke pengaplikasian tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengaplikasiannya ini ada 3, yaitu yang pertama, penyelam yang menyelam terlalu dalam. Terus yang kedua, dasar bendungan dibuat lebih tebal. Nah, dan yang ketiga, pemasangan infus. Nah, kira-kira dari ketiga ini, bagaimanakah bentuk pengaplikasian tekanan hidrostatisnya? Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, yaitu penyelam yang menyelam terlalu dalam. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya, yaitu gambar seseorang yang sedang menyelam. Nah, penyelam ini memiliki aktivitas menyelam di perairan, baik itu di air tawar maupun di air laut. Bila penyelam menyelam semakin dalam, ia pasti akan merasa pusing dan telinganya sakit. Kira-kira adik-adik tahu tidak kenapa demikian? Nah, itu diakibatkan oleh gaya gravitasi, serta berat partikel air akan menekan partikel di bawahnya. Dan begitu pula partikel-partikel air di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar air, sehingga tekanan di bawah akan lebih besar dari tekanan di atas. Jadi, semakin dalam kita menyelam dari permukaan air, maka akan semakin banyak pula volume air yang ada di atas kita. Dengan permukaan air, sehingga tekanan yang diberikan air pada tubuh kita atau tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Nah, hal yang ditimbulkan ketika seseorang atau kita menyelam terlalu dalam yaitu yang pertama, napas akan terasa sesak. Yang kedua, sakit telinga. Dan yang ketiga, sakit mata. Ini diakibatkan oleh tekanan hidrostatis yang dihasilkan atau yang diterima tubuh lebih besar dibandingkan tekanan hidrostatis di kedalaman yang lebih pendek. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Di sini terdapat 3 orang, gambar 3 orang. Yang pertama gambar orang memancing, yang kedua gambar orang menyelam tapi dengan ketinggian tidak terlalu dalam. Terus yang ketiga yaitu gambar penyelam dengan kedalaman yang lumayan dalam ya. Terus di sini kakak sediakan rumus. Yang pertama, P1 sama dengan P0, yang kedua P2 sama dengan P0 ditambah Rho GH, dan yang ketiga P3 sama dengan P0 ditambah Rho GH. Terus H3 lebih dari H2 sama dengan P3 lebih dari P2. Nah, kita bahas yang di sini, yang di P1 atau orang memancing. Kenapa di sini yang pertama dikatakan tekanan hidrostatisnya sama dengan tekanan udara pada permukaan?
zat cair, dikarenakan seorang pemancing ini berada pada ketinggian yang sama dengan permukaan zat cair. Makanya di sini tekanan hidrostatisnya adalah sama dengan tekanan udara pada permukaan zat cair. Terus yang kedua, di sini sudah diketahui kedalamannya, H2-nya lebih dalam, yaitu jadi P2 sama dengan P0 ditambah ρGH. Tekanan total yang diterima oleh penyelam yang memakai tangki kuning ini yaitu tekanan udara pada permukaan zat cair ditambah dengan tekanan hidrostatis pada kedalaman H2. Maka rumusnya yaitu P2 sama dengan P0 ditambah ρGH. Kak, di sini kok rumus P2 dan P3-nya itu sama? Nah, rumus P2 dan P3 ini tetap sama adik-adik. Nah, yang membedakan hanya di nilai dari H-nya. Nah, nilai dari H2-nya ini lebih kecil dibandingkan H3. Atau, kedalaman dari penyelam bertangki kuning ini lebih rendah dibandingkan kedalaman dari penyelam yang bertangki orange. Jadi, ketika kita diminta menentukan dari ketiga rumus ini, kira-kira yang mana yang memiliki tekanan hidrostatis yang lebih besar? Yang jelas yang P3 dikarenakan P3 memiliki kedalaman yang lebih tinggi. Nah, semakin tinggi seseorang menyelam, atau semakin dalam seseorang menyelam, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Terus yang kedua, dasar bendungan dibuat lebih tebal. Adik-adik pernah nggak lihat dasar bendungan ketika bendungan tersebut tidak ada airnya? Pasti bendungan tersebut di dasarnya akan semakin tebal kan? Semakin ke bawah, semakin tebal. Kira-kira kenapa bendungan tersebut dibuat demikian? Nah, jawabannya adalah bendungan dibuat lebih tebal pada bagian dasarnya dikarenakan semakin dalam, tadi sudah dijelaskannya, semakin dalam suatu zat cair, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Jadi semakin dalam air yang terdapat di bendungan itu, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin dalam. Semakin dalam air tersebut, maka bendungan dibuat semakin tebal. Itu digunakan atau berfungsi sebagai penghalau dari tekanan hidrostatis agar bendungan tersebut tidak jebol. Makanya dibuat semakin dalam, semakin tebal. Nah, semakin dalam, maka tekanan hidrostatis akan semakin tebal. Jadi, semakin ke dalam dari ini, maka adik-adik akan melihat bendungan tersebut dibuat akan semakin tebal. Karena kan tekanan airnya ini akan semakin besar pula, makanya kalau dibuat tipis sama kayak di sini, ukurannya sama ke bawah, maka otomatis bendungan ini akan jebol adik-adik. Terus yang ketiga, yang terakhir, pemasangan infus. Kok pemasangan infus, Kak? Adakah hubungannya dengan tekanan hidrostatis? Ada adik-adik. Nah, pemasangan infus ini adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui sebuah jarum ke dalam pembuluh intravena. Dan juga kantong infus harus diletakkan di atas karena makin tinggi tempat kantong infus dengan pergelangan lengan, maka tekanan infus juga akan semakin besar dan begitu pula dengan sebaliknya. Karena pemasangan cairan infus harus diposisikan lebih tinggi dari pergelangan tangan pasien agar cairan infus bisa masuk ke dalam tubuh pasien. Biasanya, sebelum pemasangan infus, seorang pasien akan diukur terlebih dahulu tekanan darahnya. Hal ini dilakukan karena pemasangan infus harus memperhatikan tekanan darah pasien, di mana tekanan infus harus lebih tinggi daripada tekanan darah pasien. Ini berfungsi agar cairan infus itu bisa masuk ke dalam tubuh. Apabila tekanan darahnya semakin lebih tinggi dibandingkan cairan infus, maka
Yang ada darahnya itu yang akan mengalir ke kantong infus, bukan cairan infus yang akan mengalir ke dalam tubuh manusia. Jadi, semakin tinggi letak kantong infus dari lengan pasien, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Makanya tekanan hidrostatis dari cairan infus akan berakibat cairan infus itu bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, tadi kakak sudah jelaskan apa materi tentang hukum utama hidrostatis, tekanan hidrostatis, contoh soal dari tekanan hidrostatis, pengaplikasian tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, kakak akan meminta adik-adik untuk melakukan eksperimen. Eksperimennya sederhana kok. Nah, eksperimen ini adalah eksperimen tentang tekanan hidrostatis, di mana tujuan dari eksperimen ini adalah menentukan besar tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu pada zat cair. Alat dan bahan yang perlu adik-adik siapkan yaitu yang pertama penggaris, yang kedua botol air mineral, yang ketiga selotip hitam, yang keempat air biasa, dan yang kelima paku. Nah, di sini adik-adik tidak bisa melihat tentang teori dasarnya. Kakak sudah siapkan ya, tentang teori dasar apa itu tekanan hidrostatis, apa rumusnya kalau misalnya adik-adik lupa. Nah, untuk prosedur kerjanya adik-adik bisa baca di sini ya. Nah, prosedur kerja yang pertama yaitu berilah 4 buah lubang pada botol air mineral secara berurut dari atas ke bawah dengan jarak masing-masing botol diatur pada kedalaman 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Nah, kemudian tutup setiap lubang dengan selotip hitam. Selanjutnya, isilah botol tersebut dengan air hingga penuh. Seperti gambar ini ya. Nah, yang kedua, letakkan penggaris sejajar dengan lubang. Letakkan penggarisnya di sini. Terus yang ketiga, botol mineral di lubang pada kedalaman 5 cm itu dari permukaan air dibuka, lalu amati tekanan air yang keluar. Nah, begitupun langkah-langkah selanjutnya. Adik-adik buka satu-satu pada kedalaman 10, 15, dan 20. Selanjutnya buka bersamaan. Apakah yang terjadi pada tekanan airnya? Setelah melakukan eksperimen, adik-adik isi kolom ini ya, kolom data hasil pengamatan. Yang satunya ditulis 5 cm, cm-nya harus diubah terlebih dahulu ke meter. Yang kedua, hitung tekanan hidrostatisnya dengan menggunakan rumus hidrostatis yang sudah kakak jelaskan tadi. Terus, ketika sudah mengisi kolom data hasil pengamatan, adik-adik jawab pertanyaan di bawahnya. Ini kan gampang ya, tinggal menjawab karena kakak tadi sudah jelaskan panjang lebar apa semua tekanan hidrostatis, apa semua pengaruh, apa semua faktor-faktornya, contoh soal kakak sudah jelaskan ya. Jadi adik-adik harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ketika adik-adik sudah menjawab pertanyaan, adik-adik simpulkan. Nah, apa kesimpulan yang dapat adik-adik tarik dari eksperimen yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik sudah mengerti dengan apa yang dimaksud dengan ketekanan hidrostatis dan hukum utama hidrostatis? Apakah percobaan yang adik-adik lakukan termasuk ke dalam tekanan hidrostatis atau tidak? Apakah berhasil percobaannya atau tidak? Nah, adik-adik simpulkan di sini ya. Nah, adik-adik, demikianlah pemaparan materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga materi yang kakak sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kakak akhiri. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.